Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum algoritma dan pemrograman dasar bersama saya Fauzan Asmi Alfiansyah. Nah, di praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang subroutine and scope. Nah, sebelum kita tahu ini apa itu subroutine, kita cari dulu rutinnya. Rutinnya itu ialah sebuah blok kode dengan nama tersendiri yang dapat menerima argumen dan dapat mengembalikan nilai kembalian. Atau contohnya itu fungsi main dalam C++. Nah, sementara kan subroutine sendiri pada dasarnya yaitu sub atau prosedur atau fungsi lain dari fungsi utama. Nah, fungsinya itu untuk memisahkan bagian-bagian kode agar lebih terstruktur dan dapat dipanggil kembali oleh si fungsi utamanya itu atau prosedur lain. Nah, berdasarkan nilai kembalian subroutine ada dua. Yang pertama ada tanpa nilai balik atau void, dan yang kedua ada nilai balik atau tipe data. Nah, tanpa nilai balik ini dia menggunakan void. Si void ini bisa juga kita sebut dengan tipe data kosong, yang artinya dia tidak memerlukan return. Nah, jika dengan nilai balik dia itu menggunakan tipe data langsung seperti integer dan lain-lain. Bedanya cuman si voidnya ini tuh dia nggak memerlukan return, sementara kan yang tipe data itu memerlukan return. Nah, di sini ada parameter subroutine. Nah, di sini ada dua. Yang pertama ada pass by value, yang kedua ada pass by reference. Nah, si pass by value ini itu tuh memberikan fungsi parameter dalam bentuk nilai. Nah, yang pass by reference itu sebenarnya sama aja, cuman bedanya bagaimana si fungsi parameter ini nerima argumennya gitu. Nah, selanjutnya ada scope, merupakan blok atau penggalan kode yang berada di dalam kurung kurawal. Setiap satu kurung kurawal penuh menandakan satu scope. Jadi kan kalau misalkan kalian bikin program kan yang biasanya tuh kan ada in main, terus kurung buka kurung tutup, habis itu kan ada kurung kurawal ya. Nah, itu tuh dihitungnya satu scope. Nah, berdasarkan aksesnya ada variabel lokal dan variabel global. Bedanya apa sih? Nah, variabel lokal itu si si tipe datanya itu ada di dalam si scope-nya. Jadi variabelnya hanya bisa dipakai buat yang di dalam scope itu. Sementara kan yang global, si variabelnya dia berada di luar scope, yang artinya dia bisa digunakan di beberapa scope yang lain gitu, atau di beberapa fungsi yang lain. Jadi bisa dipakai lagi. Sementara kan yang variabel lokal ini kan dia cuma bisa dipakai yang di dalam scope-nya aja, kayak gitu. Kita langsung ke codingannya aja. Nah, di sini kita menggunakan header yang seperti biasa, yaitu iostream dan conio.h, dan kita menggunakan mpes std. Nah, setelah itu kita menggunakan void pesan dan integer tambah 10 dalam kurung in. Nah, kenapa sih kita pakai ini? Nah, kita pakai ini biar yang di sininya nih bisa kepanggil, yang di bawah si void pesan sama in tambahnya. Nah, di sini adalah fungsi utamanya in main. Nah, terus kita panggil nih si void pesannya, panggil si void pesan nih, isinya ya halo. Nah, nanti ini dimasukin ke sini. Nah, habis itu kita masuk ke in angka. In angka sama dengan tambah 10, kita isi nilai awalnya itu 4. Nah, terus karena kita mau bikin 4 tambah 10 nya gitu, jadi pengen kita bikin 14, maka di in tambah 10 nya ini kan diisinya in awal ya. Nah, si awalnya ini yaitu ini nih 4. Ini 4. Jadi si awalnya itu 4.
Jadi 4 ditambah 10, habis itu dipanggil lagi ke sini. Coba kita run. Tuh. Jadi langsung hasil dari sini. Langsung hasil penjumlahannya karena di sini awal ditambah 10. Nah, ini adalah program yang kedua, yaitu yang pass by reference. Di sini kita masih menggunakan header yang sama, yaitu iostream dan conio.h. Terus di sini ada namespace std. Terus di sini ada tipe data integer dan variabel angka, dan kita deklarasikan bahwa si variabel angka ini sama dengan 4. Nah, terus di sini ada void tambah 10 integer dan angka. Dan ini si reference ini dan ini. Nah, si fungsi void ini buat ngaktifin si yang bawah ini nih. Kalau misalkan ini nggak ada, maka si programnya nggak jalan. Soalnya ini kan kayak nggak bisa diapa-apain gitu. Tuh. Nah, terus di sini ada fungsi utamanya. Karena di scope ini belum ada ininya nih, si variabel ininya nih, si variabel ya, bukan si variabelnya, nilainya belum ada, maka dia manggil nih, manggil dari minta nilai ke si void ini, dia manggil. Nah, ini dapat dari ini si angka ini dapat dari sini, dari 4 ini kan, dan angka dan awal, maka dia kayak nyambung gitu. Nah, ini kan 4, berarti 4 ditambah 10 sama dengan 14 kan. Ini 14 di sini kan. Nah, si 14-nya ini karena di fungsi utamanya dipanggil, maka di sini si angka ini nih sama dengan 14. Nah, di si out-nya kan 4 tambah 10 nih si out-nya nih. Yang harusnya kan 14. Nah, 14-nya itu ngambil dari sini. Nih si variabel yang ini nilainya diambil dari sini. Jadi kalau misalkan kita running, nah hasilnya 4 tambah 10 sama dengan 14. Kayak gitu. Kita lanjut ke program yang ketiga. Nah, ini ada program yang ketiga. Di sini kita masih menggunakan header yang sama dan namespace std. Terus tipe data integer dan variabel angka 1 sama dengan 1. Nah, terus di sini ada void ganti angka 1 buat aktifin yang ini nih. Ya kan? Nah, terus di sini di fungsi utamanya ini kan integer angka 2 sama dengan 10, ya kan. Nah, sini si out angka 2, berarti kan harusnya di sini kan hasilnya itu 10 kalau misalkan nanti outputnya. Nah, si angka satunya ini kita pakai yang ini, berarti di si outnya harusnya 1, jadi 1 10 gitu. Nah, terus di sini kita mau bikin pengen ganti angka gitu. Nah, ganti angka, kita pengen ganti angka apa namanya, si angka satunya itu kita pengen ganti 14. Kan tadi ini 1 nih. Nah, ini kita panggil nih si variabel angka 1 yang baru kita ubah kayak jadi 14, yang dari 1 jadi 14, kita panggil di sini. Set. Kita panggil ke sini. Habis itu baru deh kita masukin ke si out-nya biar bisa ditampilin. Kan ini 14, berarti di sini 14, di sini 22 karena udah diubah kan. Maka hasilnya pun
sama kayak gini tuh. Jadi dipanggil lagi gitu di sini buat ngerubah si angka satunya kayak gitu. Nah, mungkin untuk penjelasannya sampai sini. Kita langsung ke bagian tugas. Nah, untuk tugas pertemuan 8 yaitu tugas 6, kalian buatlah program untuk menghitung luas segitiga yang menerima input dari parameter dan mengembalikan luas segitiga. Nah, ini aduh sebentar. Ini kita ganti, jangan dibikin rar ya. Ini kita bikinnya PDF aja biar lebih memudahkan kalian. Nah, nanti kalian ngirimnya dalam bentuk PDF, kalian screenshot. Terus kalian bikin programnya ini menghitung luas segitiga yang menerima input dari parameter dan mengembalikan luas segitiga yang kayak tadi. Mungkin segitu aja untuk pertemuan kali ini. Kalau misalkan yang ditanya silahkan komen di bawah atau bisa langsung nanya ke Aspraknya. Mungkin segitu aja. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.